pada yang terhormat Bapak Ustaz Budi Jamiono Hasari, alhamdulillah sudah hadir dan yang akan membacakan tafsir untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ustaz Nurdin Abu Mujahid, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, yang senantiasa kita ikuti segala kebenaran fatwa-fatwanya. Yang menghormati para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para agama. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, para donatur. Yang kami hormati segenap remaja masjid putra dan putri, semoga firman. Yang kami hormati grup rebana, karismatik, serta Ibu Jumiati selaku pembimbing. Yang kami hormati semua anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu, juga mu'afak yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari pertama-tama kita senantiasa kita bosan untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini sesuai jadwal setiap Jumat terakhir kita mengadakan acara santunan juga pengajian. Mudah-mudahan acara malam hari ini dan seterusnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya bisa saling mengisi, saling asah-asih dan asuh, saling tolong-menolong di antara kita semuanya. Dan mudah-mudahan insyaallah acara ini bisa istiqomah sampai dan akhir hayat kita, dan kita bersama anak cucu kita besok insyaallah Allah memberkati. Yang kedua, salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, biasa ada beberapa informasi dari masjid yang berkaitan dengan kegiatan santunan. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagi yang bulan kemarin mendapatkan kalender, nanti malam hari ini yang ingin mengganti ongkos cetaknya, nanti tolong bisa ke depan. Ini ada petugasnya Mbak Rizky Febriana yang akan mencatat nama dan ongkos cetaknya. Sekali lagi, yang bulan kemarin dapat kalender, yang mungkin belum, nanti bisa mengganti ongkos cetaknya di depan bersama Mbak Rizky yang akan mencatat supaya tidak terlewat karena ada catatan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk permohonan doa, ada jamaah kita yang rumahnya akan dikontrakkan. Ini alhamdulillah yang bulan kemarin kita doakan, sekarang sudah ada yang kontrak gitu, tapi ini ada lagi, minta kita doakan, mudah-mudahan nanti bisa ada yang kontrak gitu untuk beliau. Mudah-mudahan hajat kepada Allah SWT untuk rumah yang dikontrakkan bisa cepat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Permohonan doa yang kedua ini dari jamaah Abu Arsy, menginformasikan harusnya tanggal 22 kemarin beliau dioperasi, tapi intinya
beliau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian singkat cerita, beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian ketika sholat 4 rakaat sholat zuhur, ketika rakaat yang kedua ini ada bisikan supaya beliau bersedekah. Jadi tadi pagi datang ke rumah diberikan sedekah Jumat berkah itu. Nah, kita salurkan untuk jamaah yang terakhir ya, karena beliau katakan tidak banyak, tapi itulah yang dapat dari rakaat yang kedua. Dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak jadi dioperasi, karena telah diinformasi infonya seperti itu, minta supaya nanti betul-betul tidak dioperasi, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ya untuk beliau, mudah-mudahan Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita setiap santunan maka sedekah yang dimasukkan ke dalam kotak nanti kita hitung. Alhamdulillah untuk bantu orang sakit, bantu masjid, bantu musola dan seterusnya. Untuk hari ini nanti sedekah kita yang dengan masukkan ke dalam kotak akan kita perbantukan untuk Bapak Bambang Eko Supriyanto, warga Gedung Batu Tengah, RT 4 RW 5, yang beliau kena stroke 5 bulan yang lalu. Mudah-mudahan istrinya hadir karena beliau janji insya Allah akan hadir. Nanti jam 9-an Mas Haikal akan membuka kuncinya, dihitung sama remaja, dapat berapapun itulah rezekinya, kita perbantukan, mudah-mudahan bisa meringankan beban beliau Bapak Bambang Eko Supriyanto. Oke, kita doakan mudah-mudahan ini sudah lumayan baik, insya Allah semakin baik lagi sehingga bisa pulih semua. Oke, buat Bapak Bambang Eko Supriyanto dan Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang keempat, adik-adik semuanya, ini ada anak yatim baru, atas nama adik Eka Nusya Mulya Budiman, tanggal lahir 5 Juli 2012, sudah usia 10 tahun. Yang kedua adiknya atas nama Syarif Latifullah Al-Kamali, lahir tanggal 3 Desember 2017. Jadi 8 hari lagi ulang tahun yang ke berapa? 2017. 6 ya. Kelima ya, yang kelima maaf. Ini adik Eka Nusya Mulya Budiman sama Syarif Latifullah Al-Kamali. Mohon bisa masuk depan untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain atau buku yang lain. Ibu Titis Carolina, almarhum Bapak Budiman, nanti kita doakan. Alamat Taman Borobudur Utara 12. Bu Titis sama adik Syarif sama adik Eka boleh masuk ke depan. Nah, ini anak yatim baru dari Taman Borobudur. Kemarin lumayan banyak, ada 6 atau 7 kemarin ya. Hari ini tambahan 2. Nah. Boleh yang bawa foto, kamera, di foto boleh. Lagi saya ingatkan di masjid bukan untuk main game atau macam-macam ya, tapi untuk syiar masjid. Nah, ini adik Eka Nusya Mulya Budiman. Nah, ini ya. Boleh menghadap ke sana ya. Nah, ini untuk kenalan sama ibunya, Ibu Titis Carolina. Berdiri tidak apa-apa. Biar berdiri semua. Ini kan teman sekalian biar. Nah, ini ya. Nah, boleh lihat teman-temannya ya. Ini temannya yang lain banyak ya. Ada yang yatim, ada piatu, ada yatim piatu. Mas Ari boleh dapet temannya dulu.
lihat kamera Mas Eka sama Sarif. Udah cukup, sampun Bu. Sampun Bu. Matur nuwun nggih, boleh kesempatan lagi. Ini yang keempat, perkenalan anak yatim baru ya. Yang kelima, alhamdulillah kemarin yang ngukur baju, hari ini sudah jadi 12 baju baru atas nama adik Dustin dan Devlin dari Sampangan ya. Ini sudah ganti 2 kali ya. Anak sendiri kan cuma besar, 3 atau 4 tahun yang lalu itu sudah sesek semua. Dustin, Devlin ya. Yang ketiga adik Ziva Al-Farid, Emil sama Adin. Ngemplak sino dong baru. Nah, 3. Emil, Ziva Al-Farid sama Adin. Bentar ya. Sudah ya. Nanti dipakai di rumah. Kalau kurang-kurang nanti bilang ya. Nah, kalau udah itu dilonggari sedikit, dibesarkan sedikit, jadi tidak lepas tapi dilonggari ya. 5 ya. Baju yang ke-6 adik Feodora, adik Adilardo dan Alvaro Barat. 3 lagi kakak beradik. Hadir belum? Adik Feodora belum hadir. RT5 RW4 belum ya, nanti menyusul. Kemudian adik Virus. Oh Mas Virus ini ya. Ini Jatisari ya. Jatisari betul. Hah? Belum. Oh Domba Batu berarti. Oh maaf, belum ya. Nanti ngukur lagi. Udah ngukur belum? Udah. Oh iya betul. Oh iya betul. Oh ini yang Pak itu ya. Lupa saya. Domba Batu oke. Kemudian Anardia Olin Bahari Barusari. Anardia Olin Bahari Barusari. Kemudian adik Fadil Ashari Gayam Sari. Adik Fadil sudah hadir belum? Sudah jadi adik Fadil Gayam Sari Sawah Besar. Belum hadir nih. Kemudian adik Davaira. Ini yang jadi masih 1 Bu ya. Nanti ya apa yang dulu Davaira mana Davaira? Ya nanti kalau kecilan atau gimana nanti bilang gitu ya. Ini masih Mas Theodora Adilari Kamal Faro ya. Nanti kalau sudah hadir kasih. Kemudian informasi selanjutnya Bapak Ibu sekalian, besok tanggal 24 Desember tahun ini kita akan rekreasi. Mohon maaf, jadwalnya harusnya tanggal 25 Desember. Sudah 29 tahun tanggal itu. Tapi untuk yang ke-30 tahun ini, tahun 22 ini ternyata kemarin Pak Takmir bilang ke bis Sindoro PO-nya itu tanggal 25, tapi sana dengernya tanggal 24. Lucu ya, terus lahir Pak Legur. Intinya seperti itu. Tidak tahu itu. Ketika kita mau bayar DP, kok malah kok tanggal 24 selalu lu sadar 24. Nah, akhirnya bingung kan itu. Soalnya diganti tanggal selalu. Kata Pak Amir kan, dicek tanggal 25 di Sindoro sudah penuh. Nah, kan bingung kan
Mas Nur ngapunten iki kok ngeten pripun. Sudah coba cek bisnis yang lain. Kemudian menemui Nugro macam-macam PO. Intinya hampir semua tanggal 25 Desember sudah full. Di atas masjid dekat musola At-Taqwa, ya. Ini saya informasikan bahwa besok beliau tadi satu gang naik lagi. Yang kemarin santunan itu adik-adik ya. Nah itu ada orang atau warga yang tanggal 23 Desember itu ulang tahun pernikahan beliau yang ke-50. Oke. Tanggal 23 Desember ulang tahun beliau ke-50. Kalau pernikahan 50 tahun itu pernikahan apa Bapak Ibu? Pernikahan emas. Maka beliau mengundang untuk dicarikan 50 anak yatim. Ini yang 22 kemarin ikut, 24 maaf sudah ikut ya. Yang kemarin ikut nanti tidak usah saya data. Kita mencari lagi 26 anak yatim. Besok tolong WA Pak Nur atau ngabarin Pak Nur 26 anak. Kalau sudah 50 Pak Nur tutup. Saya ingatkan nanti 26 mengabari mulai besok sampai 50 anak ya. Yang 24 sudah saya catat. Ini ada Alvaro, ada Adelardo, Fyodora, Aditya, Titis, Rizka, Novita, Safana, Naisila, Aulia, Surya dan seterusnya. Yang lain itu sudah. Nanti informasi ke Pak Nur tanggal 23 ikut. Nanti WA saya catat. Kalau sudah 50 maka Pak Nur Bapak Ibu itu sudah 50. Nanti habis sholat asar kumpul di Masjid Al-Iman. Tanggal berapa tadi? 23 ya. Itu nanti kemudian setelah di masjid kita berangkat bersama berjalan kaki karena dekat di atas RT 7 RW 4. Tolong saling mengingatkan ya untuk tanggal 23 Desember. Kemudian nanti malamnya Bapak Ibu tanggal 23 Desember kita bungkusi bantuan yang kita kirim ke Panti Asuhan Boyolali. Nanti mulai awal bulan Desember tanggal 1 sampai tanggal 23 kita kumpulkan seperti biasa beras, mie, minyak, gula, sampo, sabun, sikat, odol, sadar dan sebagainya. Yang baju Bapak Ibu sekalian mohon maaf karena sana Panti Asuhan Putra. Jadi yang punya kudung, punya rukuh, punya baju-baju yang pantas pakai yang putri mohon maaf untuk tahun ini kita tidak menerima. Tapi yang putra, sarung, baju, pijis yang masih layak pakai boleh disumbangkan ke Masjid Al-Iman besok tanggal 23 Desember. Kita bungkusi, kita gosok, kita setrika, kemudian kita bungkusi jam paginya kita berangkat. Nanti nggih, mulai tanggal 1 bagikan bantu baik apa saja nanti kumpulkan di masjid, kita simpan di gudang sampai tanggal 23 Desember. Ini informasi yang saya sampaikan. Nanti saling mengingatkan barangkali ada yang lupa. Saya ingatkan per hari ini hampir 5 bis yang sudah full ya. Masih ada 1 bis. Barangkali nanti ada jamaah semuanya mau untuk semuanya. Biayanya 155.000. Itu sudah termasuk bantu anak yatim. Oke. Dan lagi kalau ada yang mau ikut nanti sudah masih ada 1 bis yang free. Tapi cepet-cepetan, kalau nggak sebab nanti nyarter mobil sendiri, ya. Insyaallah ada 5 mobil yang sudah siap dengan 6 bis. Mudah-mudahan awal sampai akhir dengan kemudahan semua. Sekali lagi 23 santunan di Karangsari, 24 nanti berangkatnya jam 7 maksimal setengah 8. Bis kumpulnya di Samokong Gedung Batu seperti sebelumnya. Oke. Boleh dilihat di papan pengumuman itu 4 bis yang sudah pasti, yang 5 itu masih masih ditata ulang, yang 6 masih kosong. Ya, nanti bisa dilihat itu tempat duduknya. Kalau mau geser-geser nanti urusan jalan bis sendiri. Jangan di keluar nanti kita akan bingung karena kursi banyak orang. Itu ya. Ini teman dari masjid mudah-mudahan bisa diperhatikan. Nanti bila ada yang kurang paham bisa WA atau telepon ya. Demikian sekalian informasi dari masjid berkaitan dengan kegiatan yatim. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita semuanya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan dan informasinya. Memasuki acara kedua.
الفرد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم Bima Sekti Fajar Susanti, Bapak Herianto, Ibu Sulistiawati, Bapak Ahmad Suwono, Bapak Muhammad Nurudin, Bapak Bambang Purwobi, Ibu Endah Safitri, Bapak Surati Sutaram, Bapak Budiman. Syaikhulillah ilahumul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة
ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة وقول الحكمة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Terima kasih. Mengajukan dari kepada Bapak Tono untuk membacakan laporan dana santunan anak yatim piatu santunan Durhafa bantuan pedagang bantuan kematian di dalam biasanya pada malam hari ini, yaitu saldo bulan September tahun 2022 sebesar Rp9.503.500. Sekali lagi, saldo bulan September 2022 sebesar Rp9.503.500. Kemudian ada pemasukan keuangan sebesar Rp27.887.500. Untuk pengeluaran Bapak Ibu sekalian sebesar Rp16.115.000. Jadi saldo pada malam hari ini masih ada uang sebesar Rp11.772.500. Sekali lagi saya ulangi, saldo pada malam hari ini masih ada uang sebesar Rp11.772.500. Demikian yang biasa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Maulidah Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Arifin Abu Mujahid Sarjana Sosial. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, adik-adik semua? Sehat, alhamdulillah.
dalam kondisi apapun. Kalau sedang mendapatkan nikmat yang luar biasa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah karena dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Dan dalam kondisi apapun, maka katakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan penguasa alam semesta. Dengan kuasanya kita alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita limpahkan dan curahkan kepada kekasih kita yang kita cintai, melebihi kecintaan apapun, melebihi cinta kita kepada adik-adik, cinta kepada orang tua, bapak-bapak cinta kepada istri, ibu-ibu cinta kepada bapak-bapak atau anaknya, dua-duanya ya. Mbak-mbak jangan cinta-cintaan dulu, mas-mas jangan cinta-cintaan dulu, cinta kepada orang tuanya. Siapakah yang berhak kita cintai melebihi kecintaan kepada pasangan kita, kepada apapun seluruh makhluk di dunia ini, yakni Habibana, kekasih kita semua, dan kekasih Allah Khalilur Rahman. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang Allah dan para malaikat pun berselawat, maka hendaklah kita senantiasa berselawat kepada pemimpin kita semua, Sayyidina, Nabi kita, Rasul kita yang agung, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan jasa-jasa beliaulah kita bisa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah berkumpul di sini. Karena beliaulah yang menyampaikan risalah 1400 tahun yang lalu sampai detik ini. Mukjizatnya kita rasakan, mukjizat Al-Quran Al-Karim yang setiap pekan, setiap Jumat bahkan dijadikan syarat dan rukun wasiat takwa. Bapak-bapak atau adik-adik setiap Jumat itu mendapatkan wasiat takwa. Dan bukan hanya untuk kaum laki-laki, ada rumus dari Rasulullah. Nah, ini rumus kehidupan Pak Arifin. Mau manggil Pak Arifin boleh, anak-anak ya. Dulu pernah lama jadi anak pondok di tempatnya Arif di Darul Tauhid Bandung. Nah, di sana tuh banyak sekali rumus-rumus. Dan alhamdulillah sampai besar akhirnya teringat. Jadi rumus-rumus kehidupan itu agar bisa kita melaksanakan, bisa mengerjakan. Kalau matematika susah, ketika tahu rumusnya, ya gampang. Karena tahu rumusnya, begitu pun kehidupan. Mengenai sabar, syukur, ternyata itu menjadi rumus juga. Syukuri hari ini, bersabar untuk nanti, dan beristighfar yang telah terlewati. Apa rumusnya? Bersyukur hari ini, bersabar untuk nanti, dan istighfar yang telah terlewati. Karena kalau kita bersyukur, janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Siapa yang bersyukur, syukuri yang ada sekarang.
Allah akan tambahkan nikmat. Minimal qul alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hati kita itu tenteram, nikmat. Nah itulah tambahan nikmatnya, itu ketentraman hati kita. Dan ketika kita bersabar untuk jadi nabi, sebagaimana mantranya yang pernah mondok atau pernah pesantren kilat minimal, ada mantranya, menjaga wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Kalau kata Rasulullah SAW bersabda, innama a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya, tergantung hatinya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan ia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Masya Allah. Jadi ajaran Islam itu sangat sempurna. Kita niatkan saja, itu sudah dicatat sebagai kebaikan sempurna. Maka Bapak Ibu yang belum kerupuk hasanah, niatkan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Apa adik-adik? Pergi ke Baitullah, pergi haji ke Baitullah. Tadi rumus pertama, menjaga wajah. Mantra yang kedua, man sodaro zatiro. Siapa yang bersabar pasti beruntung. Yang bersabar pasti beruntung, sebagaimana Allah kabarkan di dalam firman-Nya. Wa asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, demi waktu, Allah sudah bersumpah demi makhluknya. Waktu itu adalah makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, itu adalah sesuatu hal yang sangat serius. Sesungguhnya manusia pasti rugi. Jadi kita manusia itu sebetulnya rugi. Illal ladzi, yang dikecualikan, amanu, beriman, wa amilus shalihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, yang saling menasihati dalam kebaikan. Tidak cukup ternyata. Dan yang terakhir adalah wa tawassaw bis sabr, dan saling sabar. Jadi sabar itu adalah mantra luar biasa. Dan istighfar yang telah terlewati. Rasulullah SAW sekali duduk ketika pagi, beliau minimal istighfar 100 kali. Astagfirullah, ampuni aku. Atau beliau astagfirullah wa atubu ilaih, ampuni aku ya Allah dan aku bertaubat. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dzati faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah maksud itu yang akan datang, yang sebelumnya diampuni. Tapi beliau memberikan uswatun hasanah. Karena kata Allah dalam firman-Nya, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Jadi kalau yang Pak Arifin sampaikan mau yudho hasanah, nasihat yang baik, hanya kata-kata. Yang susah itu uswatun hasanah. Dan hanya ada satu-satunya yang bisa kita teladani, yakni Rasulullah SAW. Makhluk satu-satunya yang kita cintai melebihi kecintaan apapun, termasuk orang tua kita, bahkan diri sendiri. Karena Umar radhiyallahu anhu ketika itu pernah ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, apakah engkau mencintaiku? Kemudian kata Umar bin Khattab, ya, aku mencintaimu setelah aku mencintai diriku.
dihibur oleh Rasulullah. Lah, tidak benar. Kau harus mencintaiku melebihi kecintaan kepada dirimu sendiri. Sejak itu, maka Umar berkata, aku akan mencintaimu wahai Rasulullah melebihi kecintaan terhadap diriku. Sikohnya, percayanya seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, dan itu bisa terjadi karena Rasulullah memberikan uswatun hasanah, teladan yang baik. Khulafaur Rasyidin yang kita kenal ada berapa adik-adik? 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Nah, 2 orang ini adalah sahabat Rasulullah sekaligus mertuanya. Kalau dari Abu Bakar As-Siddiq siapa? Aisyah. Kalau dari Umar bin Khattab, Hafsah. Kemudian 2 Khulafaur Rasyidin selanjutnya, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Dua-duanya adalah menantunya. Jadi yang 2 mertua, yang 2 lagi menantu. Kalau Utsman bin Affan bahkan menikahi 2 anaknya Rasulullah sekaligus. Tapi nggak langsung menikah dua-duanya, satu-satu dulu. Kalau yang kita kenal, istrinya Ali bin Abi Thalib siapa? Fatimah. Dari Fatimah lahir Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain lahirlah para habaib yang kita cintai, dan kelak Imam Mahdi, keturunan Rasulullah dari jalur mereka, yang akan memerangi Dajjal laknatullah. Nanti adik-adik belajar. Tapi bapak-bapak langsung jangan berpikir, wah Rasulullah poligami ya. Tenang ibu-ibu. Jadi Rasulullah itu mencontohkan monogami, setia dengan satu istri. Jadi kalau mau disetiakan oleh suami, tinggal contoh ibunda kita Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha dari poligami, ibu tenang. Jadi Rasulullah mensyariatkan, memberikan uswatun hasanah dengan setia satu istri. Adapun poligami itu karena ada kepentingan dakwah dan seterusnya, nanti belajar sirah di kemudian hari. Bahkan yang jarang diketahui, dilupakan, istri kedua Rasulullah. Ayo, ada yang tahu siapa istri kedua Rasulullah? Aisyah. Tahunya Aisyah. Aisyah itu istri ketiga, dan dinikahi oleh Rasulullah masih kecil karena perintah dari Allah agar dekat dengan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Istri keduanya Rasulullah ketika itu Rasulullah sudah 50 tahun lebih usianya, dan menikah dengan yang di atasnya. Jadi Rasulullah istri keduanya itu nenek-nenek. Namanya adalah Siti Sauda. Itulah istri Rasulullah yang kedua, yang jatah malamnya itu selalu dihadiahkan untuk Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Aisyah. Jadi bapak-bapak kalau mau mencontoh Rasulullah secara kafah menyeluruh, Rasulullah setia dengan satu istri. Adapun dengan tambahan istri itu karena ada hikmah tersendiri. Kok jadi bahas poligami ya? Jamaah Masjid Al-Iman rahimahullah yang dirahmati Allah. Mungkin ini tips buat adik-adik ya. Pak Arifin ingin menambahkan rumus lagi. Ada rumus kata ajaib. Kalau tadi kan mantra, kata ajaibnya adalah, ingat-ingat, MPS. Apa? MPS. M Madrasah Sanawiyah ya Pak. Biar ingat Madrasah Sanawiyah. Kata ajaib ini ucapkanlah sebelum kalian melakukan kesalahan. M, maaf. Jadi maaf itu ternyata kata ajaib. Yang kedua, tolong dan terima kasih. Nah adik-adik, di
biasakan kalau ibu ke ayah mau minta tolong itu ucapkan maaf. Kemudian lanjutkan dengan kalimat tolong dan akhiri dengan terima kasih. Dengan S-nya gaya bahasa harus sambil senyum. Kemudian sopan dan santun. 1, 2, 3 MPS. Maaf, tolong, terima kasih, dengan senyum, sopan dan santun. Bisa diingat? Nah, kalau ngaji itu harus ada oleh-oleh yang dibawa. Ada juga rumus merubah bangsa. Ini biar cepat aja ya, sudah malam. Rumus merubah bangsa. Ini dari guru Pak Arifin. Alhamdulillah masih sehat beliau, ya Haji Abdullah bin Nasrian. Sekarang populer 3M, bukan memakai masker ya, mencuci tangan dan menjaga jarak juga. Merubah bangsa ternyata mulai dari M yang pertama, mulai dari yang kecil. Jadi sesuatu itu mulai dari yang kecil. M yang kedua, jangan menuntut orang lain, mulai dari diri sendiri. Dan M yang terakhir, mulai saat ini, jangan ditunda-tunda. Mulai dari apa? Mulai dari yang kecil. Mulai dari diri sendiri. Emang harus egois? Kebaikan itu harus egois. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri. Nah, disuruh egois sama Allah. Dalam hal kebaikan itu jangan pikiran orang lain, diri sendiri dan keluargamu dari api neraka. Itu dalam ibadah. Astaghfirul khairat, kita harus mikirin diri sendiri, egois. Dan mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Ini rumus terakhir, biar nggak salah paham, berarti harus egois ya nanti pulang dari sini. Bukan. Kalau dalam hal dunia, dalam hal apa? Dunia. Nah, ini ada akhlak yang harus kita bawa sebagai oleh-oleh. Namanya insar. Apa? Insar. Insar itu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Apa adik-adik istilahnya? Insar. Dalam agama itu istilahnya insar, mementingkan kepentingan umum, kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kalau egois tadi dalam hal ibadah. Tapi kalau dalam dunia muamalah, berhubungan sosial, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ustaz Samsi, Masya Allah, mementingkan kepentingan orang lain. Bahkan Allah menjanjikan hal yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika dipanggil wahai orang-orang yang beriman, ada kabar yang gembira. Ittaqullah ya'surkum wa yusabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah ya'surkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kau menolong agama Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan kalian. Memang agama Allah perlu ditolong. Nah, maksudnya perlu ditolong itu melakukan kegiatan sosial seperti ini, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebaik-baik manusia untuk manusia lainnya. Jadi kalau dalam hal agama kita harus egois, tapi dalam hal sosial kita harus insar, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Kalau santri wati dan santriwan di sini harus lebih dari itu, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana
wa 'allama. Menjadi kalian yang paling baik di antara yang terbaik, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, rumusnya ihsan apa? Kita baru kenal, nggak tiba-tiba bisa ihsan. Ada namanya rumus terakhir, namanya 5T. Apa? 5T. Yang pertama tadi ta'aruf. Apa itu? Saling mengenal. Jadi ta'aruf itu bukan mau nikah aja. Ta'aruf, mengenal. Tingkatan selanjutnya sudah mengenal tafahum. Apa itu tafahum? Saling memahami. Nanti kalau sudah mengenal, sudah paham, nah baru ada tangga yang ketiga, tasamuh. Apa itu? Saling menghargai. Kalau sudah mengenal, sudah memahami, akan saling menghormati, saling menghargai. T yang keempat, ta'awun. Ta'awun apa? Saling membantu. T yang kelima, terakhir, takaful. Pernah dengar asuransi takaful? Nah, Pak Arifin tidak promosi asuransi, karena asuransi itu menurut sebagian ulama hukumnya maghrib. Apa itu maghrib? Ada maisir, ada goror, ada riba. Tapi ini takaful dalam artian saling menanggung. Nah, jamaah ini adalah jamaah yang takaful, ringan sama dijinjing, berat kamu aja yang bawa, berat sama dipikul, jangan kamu aja yang bawa kalau berat. Jadi kalau kita sudah saling mengenal, kemudian saling memahami, saling menghargai, saling membantu, dan saling menanggung, maka kita bisa ihsan. Apa itu ihsan? Mementingkan kepentingan umum, kepentingan orang lain di atas pribadi dan golongan. Tapi ada kaidahnya, la ihsan fi ibadah. Tidak ada ihsan di dalam ibadah. Kalau ibadah harus tastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gimana rumus-rumusnya? Bisa diingat? Ya, harapannya mau doa hasanah dari Pak Arifin, nasihat-nasihat yang baik bisa jadi oleh-oleh buat Bapak, Ibu, dan adik-adik agar menjalani kehidupan ini bisa mudah. Allah mudahkan karena kita mengetahui rumus-rumus kehidupan. Dan insya Allah nanti jika bertemu di lain kesempatan, rumus-rumus yang lain akan Pak Arifin bahas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia yang berkah dan barokah untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kelak bahkan di sini hadir calon-calon presiden, calon-calon pemimpin, sebagaimana ada dua Sri luar biasa di Semarang ini, Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Luar Negeri, kita dari Semarang ya, Ibu Retno dan Ibu Sri Mulyani dari SMA 3. Di sini ada yang SMA 3? Belum ada ya, kejauhan ya, SMA 3 depan DPRD, depan wali kota. Tapi jangan khawatir, walaupun di sini tidak ada yang di SMA 3, siapa tahu tetap menjadi pemimpin, insya Allah. Karena generasi pemimpin selanjutnya kalianlah yang akan menjadi pemimpin. Pak Arifin dulu masih ingat ketika zaman-zaman segini, ya main begini sama. Kalau di Bandung namanya nasyid, kalau di sini hadroh ya, atau terbangan. Kalau di Bandung namanya nasyid. Yang paling senang itu kalau hari Sabtu dan Ahad, karena dipanggil ke nikahan, perbaikan gigi. Itu hiburan anak-anak pondok dulu. Sabtu Ahad main di tempat nikahan, karena di situ pesta makanan, perbaikan gigi. Tapi
Pak Arifin bisa duduk di sini karena dulu perjuangan yang luar biasa ketika menuntut ilmu. Maka adik-adik di sini jangan risau, jangan khawatir, apalagi yang yatim. Kata Rasulullah, nanti anak yatim itu adalah anak yang luar biasa. Pak Arifin masih ingat nasyidnya. Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Sallallahu ala Muhammad. Bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Demikian barangkali mohon bahasanah yang Pak Arifin sampaikan, nasihat-nasihat yang baik khususnya untuk yang berbicara. Dan sebetulnya yang sulit itu uswatun hasanah. Dan kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan kata Rasulullah, muslim itu ada ibaratnya. Ada yang tahu? Ibarat pohon. Imannya terhujam seperti akar ke dalam. Kemudian amalannya seperti batang yang sangat kokoh. Rantingnya banyak. Daunnya rindang. Daun itu kalau di pelajaran biologi ada proses fotosintesis, betul? Menyerap karbon dioksida, kemudian diproses menghasilkan oksigen. Jadi memfilter keburukan, diproses menjadi kebaikan. Dan pohon yang luar biasa itu buahnya harum dan manis, seperti akhlaknya seorang muslim. Jadi akhlak seorang muslim itu harus manis seperti buah dan harum seperti aromanya, rindang membuat keteduhan seperti pohon, dengan cara iman akidah yang kokoh menghujam ke akar bumi. Setidaknya kita meyakinkan diri kita untuk tetap berakidah, bertauhid 17 kali dalam sehari. Apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Memohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka bersabarlah anak-anak yang belum balik, ditinggal ayahnya menjadi seorang yatim, kemudian ibu yang ditinggal oleh suaminya, bapak ibu yang menjalani kehidupan dengan penuh ujian di dunia ini, karena ujian membuat kita naik kelas. Jika lulus, kalau nggak lulus, remedial, ujian lagi. Selama hayat di kandung badan, rahmat Allah senantiasa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika mau sakaratul maut, kemudian dia bertaubat, maka rahmat Allah Maha penerima taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, karena kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata. Setiap keturunan Nabi Adam pasti melakukan kesalahan. Al-khairu khata'at-tawbah. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Maka senantiasa kita beristighfar. Dan ingatlah, istighfar artinya adalah kita memohon maghfirah
istighfar, kita memohon ampun kepada Allah dan minta ditutupi semua kesalahan-kesalahannya. Dan semoga kita bisa bertaubat, tidak melakukan kesalahan yang sama, dan senantiasa mohonlah taufik, mohon bimbingan dari Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha Hidup, wahai Allah yang Maha Tegak berdiri sendiri, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih lisani kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata aini. Wahai Allah, janganlah Engkau serahkan kepada kami walaupun urusan kami hanya sekedar mata, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing kita, memberikan tauhid, hidayah dan jalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu, ketakwaan, kesehatan dan kecukupan di dunia ini, dan yakinlah bahwa di dalam ajaran kita semua tidak ada yang miskin, tetapi semuanya Allah cukupkan. Tidak ada yang kekurangan. La yukallifullahu nafsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita tidak akan melebihi kemampuan hamba-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat, khususan jamaah al-iman di Kelurahan Bongsari. Ya Allah, berilah kemudahan, kelancaran untuk senantiasa beribadah kepadamu. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba menyembah dan memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, jalan para rasul, jalan para nabi, jalan orang-orang soleh terdahulu. Ya Allah, semoga jalan mereka dimudahkan seperti jalan-jalan kita saat ini. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba menyembah, hanya kepadamu lah hamba mohon pertolongan. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang tersesat seperti orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa al-Masih sebagai Tuhan, padahal mereka harusnya mengakui bahwa Isa al-Masih adalah Nabi kita, Nabi yang akan turun di akhir zaman, dan bukan pula seperti orang zalim bangsa Yahudi yang mereka pintar tapi menggunakan kepintarannya hanya untuk menguasai dunia, membuat tersesat orang-orang. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul da'wah, semoga bermanfaat, dan jangan lupa rumus-rumusnya dipakai. Bisa? Ya, jadi oleh-oleh. Dan fadilah pengajian yang terpenting adalah bertambahnya iman, bertambahnya rasa. Pertamanya apa? Rasa sayang. Betul. Jadi kehidupan di dunia itu hanya 3 yang kita belajar. Pertama adalah mahabbah, yaitu cinta pada Allah, pada Rasul, pada sama. Yang kedua roja, yaitu harap akan surga, harap akan kemudahan dari Allah. Dan yang ketiga, khususnya bagi yang kita semua yang balik, khauf, rasa takut. Dan takwa artinya secara bahasa adalah khauf, takut. Akhirul da'wah, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena saya sebagai manusia biasa. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, dan yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan ya. Alhamdulillah. Akhirul da'wah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akhirnya mana? Cassandra.
Zalfa Salsabila Putri. Salva Salsabila Putri. Salva Salsabila Putri. Mana dulu? Salva Salsabila Putri. Adik Dias Rizky Afianto. Muhammad Ibrahim Agustina. Muhammad Ibrahim Agustina. Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Aditya Putra Laksono. Aditya Putra Laksono. Renata Asifa Pratiwi. Renata ada. Sofia Wahyu Lestari. Sofia Wahyu Lestari. Devan Ilham Saputra. Devan Ilham Saputra. Raihan Laka Ahminaya. Raihan Melkis Faradina. Melkis Faradina. Melkis Faradina. Apa jalan? Haikal Alfatoni. Haikal Alfatoni. Devi Hersiana Putri. Devi Hersiana Putri. Kaisa Alicia Nabila. Kaisa. Indra Sarjanto. Indra Sarjanto. Dia Lutri Yudhani. Dia Pausan Muklis Saputra. Pausan Muklis Saputra. Pausi Muklis Saputra. Pausi Muklis Saputra. Danan Setiawan. Adi bawakan tangannya dengan Malam Junior Sianggara. Sakilangur Mawati 3. Bagas Tugas Saputra. Bagas Tugas Saputra. Bagas Ibu Yana belum. Bagas Gas Bayu Aji. Bayu Aji. Aji Rianto. Aji Rianto. Muhammad Jeffrey. Muhammad Jeffrey. Muhammad Jeffrey. Cantika Permatasari. Cantika Palen Panji Kurniawan. Panji Kurniawan. Devlin Deviano. Devlin Deviano. Justin Adi Aditya Nugrohadi. Aditya Nugrohadi. Aditya Samsadi. Titis Nafita Kumalasari.
ke Putri Aisyah. Aisyah. Fayula ya Mas Katifa. Fayula Busarwa